Shalom Kak Ferim. Mari kita buka kitab suci kita. Markus 10 ayat yang ke-25. Markus 10 ayat yang ke-25, udah dapat semua? Markus 10 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Elohim. Sekali lagi sama-sama 3, 2, 1. Lebih, mana suaranya? Yuk, yang kuat. 3, 2, 1. Lebih mudah baik. Kenapa Yesua mengatakan hal ini, menyampaikan hal ini, saudara? Ruh Kodes memberitahukan bahwa ternyata kata kaya di sini adalah tidak berbicara mengenai apa yang kita miliki saja, tetapi kaya di sini adalah bicara tentang pengetahuan, bicara tentang teknologi, bicara tentang hikmatnya sendiri, hikmat dunia. Ya. Ketika Yesua berkata kepada murid-muridnya, ya, memberikan perumpamaan ini, kenapa saudara? Sebelumnya ayat yang ke-23, dan seraya memandang ke sekeliling Yesua berkata kepada para muridnya betapa sulitnya mereka yang memiliki kekayaan masuk dalam kerajaan Elohim. Kenapa saudara? Karena ayat sebelumnya Yesua sedang berdiskusi dengan seorang muda yang kaya raya, yang pengusaha sukses. Kemudian dia juga berdiskusi kepada anak muda yang tahu Torah. Anak muda ini mau mengikut Yesua. Bagaimana caranya aku mau mengikut Yesua? Saudara, kenapa dia dituliskan bahwa dia berkata, engkau mengetahui, ayat yang ke-19, engkau mengetahui, ya, Yesua tahu saudara bahwa anak muda itu pintar. Yesua tahu bahwa anak muda itu tidak hanya pintar tetapi kaya. Banyak saudara pada hari-hari terakhir, ya, ketika orang sudah tahu nama Bapa, mereka tahu fasih, lafal, khatam dalam hal Ibrani, Ibrim, tetapi mereka mengetahui perintah-perintah. Ya. Ketika Yesua berkata kepadanya, dia bilang bahwa aku sudah melakukan itu semua pada masa muda. Dia sudah mentaati perintah Elohim, yaitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, hormatilah ayah ibumu. Itu sudah dilakukannya, tetapi pada saat kapan? Pada saat masa muda. Saudara dikasihi, perhatikan ayat 21. Dan seraya memandang kepadanya, Yesua mengasihinya. Jadi saudara, Yesua mengasihimu dan Yesua mengasihiku ketika engkau tahu tentang misfatim. Dia mengasihi. Tetapi sekarang dia menuntut saudara, engkau jangan hanya cuma sekedar tahu, sekedar katam, tetapi engkau juga harus menjadi seorang yang punya action. Yesua berkata, ada satu yang kurang. Apa itu? Ayat yang ke-21, baca. Pergilah, jualah sebanyak apa yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Yesua memerintahkan kita untuk berbagi. Sadikim, sadik. Ya. Jadi anak Bapa itu tidak ada yang pelit-pelit, tetapi berbagi. Pergilah,
Jualah sebanyak apa yang engkau miliki dan bagilah kepada orang yang miskin. Ketika Yesus memberikan misfot ini, perintah ini kepada orang kaya. Kaya di sini apa, saudara? Ada orang yang sudah merasa kaya pengetahuannya, ya kan? Oh, udah ngerti, udah khatam Ibrani, udah ngerti semuanya. Ya. Tetapi ayat sebelumnya, kalau engkau dalam segala pengertianmu, di dalam segala pengetahuanmu, ada satu yang belum dilakukan, yaitu apa? Berbagi, menjual apa yang kita miliki, berbagi, memberi. Supaya apa, saudara? Supaya kita berhak masuk dalam kerajaan Elohim. Ayat yang ke-25. Kerajaan Elohim itu apa sebenarnya? Namanya kerajaan Malkut. Malkut itu artinya kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang apa? Seorang raja, atau disebut apa? Melek Hamelakim, raja segala raja. Apa sih kerajaan Elohim itu? Ya. Orang berpikir, saudara, hari-hari ini sedang membangun kerajaannya, sedang membangun kemuliaannya, tetapi dia lupa untuk membangun atau memasukkan kerajaan pola Elohim di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita berbicara kerajaan Elohim, ya, itu berbicara tentang apa, saudara? Mari kita buka. Kerajaan Elohim itu berbicara 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Elohim bukanlah dalam perkataan, melainkan dalam apa? Kuasa. Amin. Jadi kerajaan Elohim yang pertama itu berbicara tentang kuasa, power, otoritas. Ya. Tentang kuasa untuk apa? Kalau Anda diberi kuasa, biasanya kuasa untuk apa? Untuk menguasai kan? Kalau diberi kekuasaan untuk apa? Kembali lagi ya ke Markus 10 tadi. Membagikan kepada sesama kita. Amin. Kerajaan Elohim juga berbicara Romawi 14 ayat yang ke-17. Jadi bukan sekedar perkataan saja, kerajaan Elohim itu berkuasa. Kita berkuasa. Hai engkau, katakan namanya. Siapa? Engkau harus membayar hutang-hutangmu. Engkau harus membayar arisanmu. Perintahkan. Sehingga bukan karena kekuatan kita nanti, bukan karena kekuasaan, kehebatan, kejagoan kita, tiba-tiba dia datang dan memberi. Romawi 14 ayat yang ke-17, sama-sama kita berkata 1, 2, 3. Sebab kerajaan Elohim, udah dapat? Bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, emet, kemudian damai sejahtera, shalom, dan simchat dari Ruach HaKodes. Tetapi saudara, sebagian orang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk mencari makanan dan minuman. Benar kan? Bangun pagi, apa sarapan, Ma? Makan siang, masa apa, Ma? Malam lagi, mau makan apa, Ma? Enggak, kerajaan Elohim, Malkut Elohim berbicara bukan soal makanan, tetapi kebenaran. Emet ya, alef mem tau. Emet, alef itu bicara Bapa, pemimpin, leader kita, Yeshua HaMashiach. Jadi belajar banyak dari dia.
Kemudian kerajaan Elohim juga berbicara damai sejahtera, shalom. Ya. Punya uang banyak, punya rumah banyak, bagus, tapi jauh lebih bagus punya damai sejahtera. Kalau ribut saja, bertengkar saja, apa yang terjadi? Ya. Kenapa? Apa dibilang? Nah itu, amin. Nah, persoalannya kalau sudah banyak yang dunia yang terlihat, jarang bisa sinkron dengan hal-hal yang rohani. Ya kan, orang kalau sudah semakin sibuk, ya ngurusin rumah yang satu, rumah kedua, rumah ketiga, tanah yang ke satu, kedua, tiga, akhirnya apa? Jam doanya juga udah mulai molor, kurang, itu udah pasti. Jam baca firmannya juga pasti udah kelewatan. Kenapa? Karena udah sibuk kan ngurusin hal-hal dunia yang nantinya satu pun tidak akan pernah bisa dibawa. Ketika nafsekah kita, nafas kehidupanmu diambil oleh Bapa Yahweh, Sang Pencipta. Nah, kerajaan Elohim itu apa lagi? Ya, tadi berbicara tentang apa? Kuasa. Perintahkan kepada tubuh kita. Semalam saya lapar, saya lapar loh malamnya. Perintahkan Kak, lambungnya diam. Perintahkan lambungnya diam. Jangan lapar lagi. Ya. Sel-sel tubuh, pinggang diam. Ya, ginjal, paru-paru, semuanya didoakan. Mulut, ya kan, diperintahkan supaya nggak jabir atau jarang bicara. Diperintahkan supaya tunduk. Kemudian kerajaan Elohim itu apa lagi? Kerajaan Elohim itu Lukas 22 ayat yang ke-18. Malkut ha Elohim. Ya. Jadi ingat, pastikan kita ada emet, pastikan kita ada shalom, dan juga ada sukacita. Sukacita. Lukas 22 ayat yang ke-18. Lukas 22 ayat yang ke-18. Malkut ha Elohim, ya, artinya apa? Sampai bila mana kerajaan Elohim itu tiba. Kenapa Yeshua ini pada saat diserahkan, dia tidak mau lagi minum anggur. Ya, ini pada waktu mengangkat anggur perjamuan, sampai bila mana kerajaan Elohim itu tiba. Ketika dia naik ke Syamaim, ke Hasyamaim, Melek Hamelahim, Adon Haolam itu naik ke Syamaim, maka dia mencurahkan ruahnya supaya oleh roh kita bisa menghadirkan Malkut ha Elohim, kerajaan Elohim di dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah baca indahnya damai. Damai itu indah. Ya kan? Nah, tidak ada yang lebih indah selain dari damai sejahtera. Begini ya, damai sejahtera itu adalah ketika jiwa kita, roh kita berterima dengan keberadaan sekitar kita. Dan sini nangkep gak? Ada shalom, ada damai sejahtera. Ketika kita ketemu sama orang, ini kok nggak enak ya, rasa-rasanya dekat orang ini kenapa nggak enak ya, kenapa ya gitu. Kenapa saudara? Karena bisa jadi yang tiga itu, emet,
SIM card itu tidak ada dalam diri seseorang. Yang ada apa? Seperti orang kaya tadi, ya kan? Yang ada dia cuman rasa mengetahui. Gak ada kuasa. Tidak ada kuasa dalam perkataannya. Sehingga apa? Dia membutuhkan kuasa dari yang lain. Power, dia membutuhkan power dari yang lain. Ya, merasa tidak punya kekuatan, gak punya taring, saudara. Padahal kalau Elohim ada bersama-sama dengan kita, Elohim ada di pihak kita, maka semesta ini bisa digerakkan Bapa Yahweh untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kemudian kerajaan Elohim juga berbicara tentang kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Lukas 19 ayat yang ke-11 berkata, dan ketika mereka sedang mendengarkan hal-hal ini untuk menambahkannya, dia menceritakan sebuah perumpamaan sebab dia sudah dekat ke Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Elohim pada waktu itu juga akan segera dinyatakan. Ya. Ketika Yeshua mendekati Yerusalem, dia mulai berumpama. Ada seorang bangsawan pergi ke sebuah negeri yang jauh untuk menerima kerajaan bagi dirinya dan kembali lagi. Nah, kemudian apa? Dia memanggil 10 hambanya. Masing-masing yang 10 ini diberikan 10 mina. Itu berbicara apa? Talenta. Kerajaan Elohim juga memberikan kita, membicarakan tentang talenta. Lalu dia berkata kepadanya, berdaganglah sampai aku kembali. Ayat yang ke-14, akan tetapi warga kerajaannya membenci dia dan mengutus seorang utusan di belakang. Dia dengan mengatakan, kami tidak mau orang ini memerintah atas kami. Dan terjadilah ketika dia kembali setelah menerima kerajaan itu, dia pun mengatakan supaya para hambanya itu dipanggil ke hadapannya, yang kepadanya dia telah memberi uang agar ia dapat mengetahui sebagaimana setiap orang menghasilkan sesuatu dalam berdagang. Dan datanglah orang yang pertama. Jadi saudara ada dikasih 10 mina, 10 uang, 10 talenta kepada masing-masing 10 orang. Lalu yang 1 mina berkata, Tuhan 1 mina daripada telah menghasilkan 10 mina. Jadi ada yang 10 dikasih, dia menghasilkan 10. Artinya apa? Dilipat gandakan kemampuannya, talentanya. Dan dia berkata kepadanya, baik hamba, baik sekali karena dalam hal kecil engkau setia, hendaklah engkau memegang otoritas atas 10 orang. Jadi ketika kita diberi kuasa dari Bapa Yahweh, diberi otoritas, diberikan talenta, maka kita setia untuk mengembangkan hal-hal yang Bapa Yahweh telah percayakan. Ya, tidak ada kejadian kita yang tidak sengaja atau yang yang kebetulan. Ya, kalau misalnya Bang dikasih 10 talenta, diberi 10 talenta, maka harus dikembangkan dan dikembalikan kepada siapa lagi? Kepada sang pemberi talenta tadi. Kalau bisa bermain musik, belajar musiknya itu sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya bisa dikembalikan lagi kepada yang mempunyai talenta, kepada yang mempunyai uang mina tadi. Kemudian datang yang kedua. Yang kedua sampai Tuhan, 1 mina darimu telah menghasilkan 5 mina. Jadi yang 1 menghasilkan 10, ada yang 1 menghasilkan 5. Dan dia berkata kepadanya, engkau jadilah penguasa atas 5 kota. Jadi kemanapun kita pergi, Bapa Yahweh memberikan kita kuasa, otoritas, ya. Dan datanglah yang lain sambil berkata, Tuhan lihatlah ini 1 mina darimu yang terus aku pegang, menyimpannya di dalam sapu tangan. Jadi ada dikasih 1, bukan dilipat gandakan, tapi disimpan-simpan aja.
nggak digandakan. Ya. Mungkin dari ayat ini ya banyak orang jadi marente ya mungkin. Karena menggandakan begitu. Iya. Sebab aku takut karena engkau adalah seorang yang keras. Nah ini hamba yang tidak tahu diri, saudara, yang mengambil apapun yang kau taruh dan tidak menuai apa yang tidak engkau tabur. Namun dia berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, atas dasar ucapan mulutmu, perhatikan, garis bawahi, atas dasar ucapan mulutmu aku menghukum engkau. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah seorang yang keras, yang mengambil apa yang tidak aku taruh dan yang menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa engkau tidak menyerahkan uangku itu ke atas meja perputaran uang, supaya setelah aku dapat menariknya bersama bunganya? Kemudian mereka yang hadir, dia ambillah 1 mina itu kepadanya dan berikan kepada yang 10 mina. Perhatikan baik-baik, yang gak punya makin gak punya, tetapi diberikan kepada orang yang punya. Ya. Jadi saudara, tetapi mereka berkata kepadanya, Tuan, dia sudah punya 10 mina. Bagaimanapun aku berkata kepada bahwa kepada setiap orang yang mempunyai akan diberikan, tetapi dari seorang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan diambil dari padanya. Jadi saudara, kalau engkau punya, maka engkau akan semakin dilipat gandakan. Tetapi kalau engkau mempunyai sesuatu dari hasil memeras, dari hasil utangan, dari hasil yang bukan dari Elohim, apa yang terjadi? Maka dia akan diambil. Ya. Akhirnya apa saudara? Ayat 27, mereka yang membenci aku itu, yang tidak mengenal pemerintah atas mereka, bawalah ke sini dan bunuhlah di hadapanku. Ya. Dan setelah mengatakan hal ini, dia berjalan lebih dahulu untuk naik ke Yerusalem. Ini perjalanan mau ke Yerusalem. Jadi orang, ya, jangan tuh ya, perintahkan ke matanya, mataku diam dan tenanglah. Setelah mengatakan dia berjalan untuk naik ke Yerusalem. Kita berdoa saudara, apapun yang Bapak Yahweh percayakan, kita bisa melipat gandakan. Kita menjadi kerajaan Elohim yang hidup. Kita bisa merasakan kerajaan Elohim. Kenapa? Karena orang yang bisa merasakan kerajaan Elohim, Malkut Ha Elohim, maka di situ siapa yang memerintah? Tentu yang memerintah Bapak Yahweh. Kalau kita membangun kerajaan Elohim, tentulah yang memerintah Bapak Yahweh. Tetapi kalau engkau membangun kerajaanmu, membangun hanya kepentinganmu, maka jangan berharap Elohim memerintah atas hidupmu. Gak mungkin saudara. Maka yang dipercaya 10 talenta menghasilkan 10 talenta, akhirnya Bapak Yahweh semakin memberkati, semakin dilipat gandakan, semakin diperkaya, semakin diperbanyak. Tetapi yang tidak melipat gandakan, ini artinya apa? Ini yang malas. Ya. Yang malas tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sekalipun kita berdoa, roh kemiskinan aku tolak, aku hancurkan, tetapi kita tetap malas, itu gak akan mungkin. Ya. Tetapi kalau kita melibatkan Elohim di dalam setiap pekerjaan kita, maka kita mengerjakan 1, 10 lagi siapa yang mengerjakan? Bapak Yahweh. Makanya ada ayat berkata, engkau mengerjakannya bagiku, engkau memberikan bagiku, engkau memberikan damai sejahteramu bagiku. Tetapi kalau engkau memilih untuk membangun kerajaanmu, maka siap-siaplah engkau gempor, menyiapkan segala sesuatunya dengan kekuatanmu, yang pada akhirnya tidak bisa engkau miliki sepenuhnya. Engkau harus meninggalkan itu semuanya. Ya. Tetapi kepada yang 10 talenta, maka dia bisa memerintah atas berapa kota? 10 kota.
Jadi kita memerintah atas Siantar, Medan. Kalau kita ke Bali kita memerintah atas Bali. Kalau kita ke Bali kita memerintah atas Bali. Kemudian Perapat, Korsea itu kita tundukkan dalam nama Indonesia. Amin. Sehingga apa? Ketika kita menginjak satu kota, perhatikan baik-baik, maka tidak ada satu hal pun yang akan menyakitimu di kota itu, tetapi engkau akan memerintah, bahkan kota itu akan menjadi berkat, akan memberkati engkau. Amin. Jadi jangan mau stagnasi di satu kota. Jangan bangga kalau kau cuma tinggal di kota Siantar yang cuma berapa ratus kilometer ini. Ya, masih banyak kota-kota lain yang belum kau lihat, yang belum dijalani. Lihat, masih banyak negara-negara lain yang belum kau jalani. Lihat, injakkan kaki di sana. Kenapa? Karena hanya yang kepada 10 talenta Bapak Yahweh akan mempercayakan. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Elohimnu milik haolam hadibre hatorah Makut ha Elohim Todara Babinu Syamba Syamaim untuk segala berkat dan anugerahmu. Terima kasih untuk Ereb Sabat ini Bapak Yahweh. Kami mau semakin hari menikmati Kerajaan Elohim, Makut ha Elohim dalam hidup kami. Kebenaranmu Bapak Yahweh yang menguasai hidup kami. Sukacitamu, damai sejahteramu yang menguasai hidup kami Bapak Yahweh. Dan Engkau semakin mempercayakan kami hal-hal yang besar ya Elohim. Terkhusus Bapak Yahweh, percayakanlah bagi kami revelation, kewahyuan tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kami boleh mempersiapkan diri kami Bapak di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Bapak Yahweh lah yang menjadi gembala kami. Engkau adalah gembala yang baik. Karena semua akan tiba pada waktunya. Semua akan tiba pada saatnya ya Elohim. Semua masuk kepada penghukuman. Tetapi kami Bapak